Saham GoTo naik jadi 110, GoTo Financial catat pertumbuhan bruto tertinggi. Pada penutupan perdagangan Selasa 21 Maret 2023, harga saham emiten teknologi GoTo, Gojek, Tokopedia Tbk atau GoTo ditutup naik tipis 1,85% menjadi 110 per saham. Saham GoTo sempat menyentuh auto reject bawah pada akhir perdagangan Senin 20 Februari atau turun 6,9% menjadi 108 per saham. Seusai pasar tutup, manajemen GoTo mengumumkan kinerja tahun 2022. Melansir kompas.id, GoTo Financial mencatatkan pertumbuhan bruto tertinggi naik 43% menjadi 1,7 triliun. Sektor lain e-commerce naik 38% menjadi 8,6 triliun dan on-demand naik 32% menjadi 13,6 triliun. Pendapatan transaksi bruto naik 35% menjadi 23 triliun. Pendapatan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi atau EBITDA yang disesuaikan dalam triwulan keempat naik 52% dibandingkan tahun sebelumnya dan naik 15% dibandingkan triwulan ketiga. Beberapa penyebab kerugian GoTo adalah penurunan nilai goodwill senilai 10,9 triliun. Ketika Gojek dan Tokopedia merger pada 2021 menghasilkan selisih dari nilai wajar dan nilai pasar. 2 tahun lalu, valuasi saham teknologi meningkat pesat. Saat ini, seiring dengan kenaikan suku bunga, valuasi saham teknologi tergerus. Investasi GoTo yang menurun bahkan tutup juga membuat kerugian. Salah satu investasi GoTo, JDID, akan tutup pada akhir Maret ini. GoTo memegang 12,2% saham JDID. Menurut catatan dari BCA Sekuritas, nilai wajar investasi GoTo di JDID sekitar 886 miliar per September 2022. Pemutusan hubungan kerja atas 1.300 karyawan juga menimbulkan biaya pada tahun 2022 lalu. Biaya besar ini diperkirakan tidak akan muncul lagi pada tahun ini. Jika beberapa pos biaya ini dikeluarkan, rugi bersih GoTo sekitar 26-27 triliun. Sementara hasil riset MNC Sekuritas meyakini likuiditas GoTo dapat mencukupi agar perusahaan itu dapat mencapai profitabilitas. Namun masih ada beberapa resiko yang harus dicermati, yaitu kemungkinan valuasi ulang terkait dengan resiko sistematis karena masalah likuiditas Silicon Valley Bank BAS, pengetatan pendanaan perusahaan rintisan, kenaikan suku bunga, serta kenaikan terbatas dari bisnis bermargin tinggi seperti penyaluran kredit.